Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran keempat halaman 157. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 158, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia. Setelah selesai membaca, dilanjutkan pada halaman 160. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 160 untuk mencari ide pokok dari bacaan yang berjudul Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia. Paragraf 1. Ide pokoknya, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paragraf kedua. Ide pokoknya, konon pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Paragraf ketiga. Ide pokoknya, kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat. Ide pokoknya, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf kelima. Ide pokoknya, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf keenam. Ide pokoknya, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf 7. Ide pokoknya, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Paragraf ke-8. Ide pokoknya, ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Paragraf 9. Ide pokoknya, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Dan pada paragraf ke-10, ide pokoknya, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu Show Shark. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 161. Silahkan adik-adik kembali membaca bacaan yang berjudul Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Budaya Masyarakat. Lalu pada Ayo Mengamati halaman 163. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Berikut adalah jawabannya, silahkan diperhatikan. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 164. Hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Berikut adalah jawaban dari kakak, silahkan untuk diperhatikan.
Lalu dilanjutkan pada Ayo Mengamati. Silahkan adik-adik kembali membaca bacaan yang berjudul Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Transportasi Masyarakat. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 166. Peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 166. Berikut daftar nama bandara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, 1 Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. 2 Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Provinsi Sumatera Barat, Bandar Udara Internasional Minangkabau. 4 Provinsi Riau, Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II. 5 Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Internasional Hang Nadim dan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Selanjutnya silahkan disimak. Kemudian dari Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Provinsi Jawa Barat, Bandar Udara Internasional Husein Sastra Negara. Provinsi Banten, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Provinsi Jawa Tengah, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani dan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Selanjutnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Udara Internasional Adi Sucipto. Dan Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Internasional Juanda serta Bandar Udara Abdul Rahman Saleh. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Bali, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Internasional Lombok dan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bandar Udara Hasan Abu Saman dan Bandar Udara Komodo. Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara, Bandar Udara Internasional Juwata. Provinsi Kalimantan Barat, Bandar Udara Rohadi Usman, Bandar Udara Internasional Supadio. Provinsi Kalimantan Tengah, Bandar Udara Cilik Riwut, Bandar Udara Iskandar dan Bandar Udara Haji Hasan. Provinsi Kalimantan Selatan, Bandar Udara Haji Hasan. Provinsi Kalimantan Timur, Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Bandar Udara Kalimaro, Bandar Udara Internasional Haji Pangeran Tumenggung Pranoto. Sedangkan dari Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Samratulangi. Provinsi Sulawesi Barat, Bandar Udara Sumarorong, Bandar Udara Tampo Padang. Provinsi Sulawesi Tengah, Bandar Udara Mutiara. Provinsi Sulawesi Tenggara, Bandar Udara Beto Ambari. Provinsi Sulawesi Selatan, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Provinsi Gorontalo, Bandar Udara Jalaluddin. Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku, Bandar Udara Patimura. Provinsi Maluku Utara, Bandar Udara Sultan Ba'abuwa. Provinsi Papua Barat, Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Domin Edward Osok. Provinsi Papua, Bandar Udara Internasional Sentani, Bandar Udara Internasional Mopah, Bandar Udara Frans Kaisepo dan Bandar Udara Wamena serta Bandar Udara Moses Kilangin. Lalu pada halaman 167, peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Berikut adalah daftar nama pelabuhan. Dari Pulau Sumatera, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Pelabuhan Krueng Gekeh dan Pelabuhan Yosep Iskandar. Provinsi Sumatera Utara, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Balai.
Provinsi Sumatera Barat Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara. Provinsi Riau Pelabuhan Domestik Bandar Sri Junjungan Dumai dan lain-lain. Dari Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok. Provinsi Jawa Barat Pelabuhan Pertiwi, Pelabuhan Pramuka dan Pelabuhan Cirebon. Provinsi Banten Pelabuhan Merak. Provinsi Jawa Tengah Pelabuhan Tanjung Mas dan Pelabuhan Tanjung Intan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pelabuhan Adikarto. Provinsi Jawa Timur Pelabuhan Batu Guluk, Pelabuhan Kali Anget, Pelabuhan Kalimas dan lain-lain. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Bali Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Padang Bayi. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan dan lain-lain. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Bolok, Pelabuhan Waingapu dan lain-lain. Dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara Pelabuhan Tengkayu 1, Pelabuhan Tengkayu 2 dan lain-lain. Provinsi Kalimantan Barat Pelabuhan Dwi Kora, Pelabuhan Tanjung Satay dan lain-lain. Provinsi Kalimantan Tengah Pelabuhan Palangkaraya dan lain-lain. Provinsi Kalimantan Selatan Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Batu Licin dan lain-lain. Provinsi Kalimantan Timur Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kampung Baru dan lain-lain. Dari Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara Pelabuhan Bitung, Provinsi Sulawesi Barat Polewali, Provinsi Sulawesi Tengah Pelabuhan Pantoloan, Provinsi Sulawesi Tenggara Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Buton. Provinsi Sulawesi Selatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Ringgit dan lain-lain. Sedangkan dari Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku Pelabuhan Yos Sudarso, Pelabuhan Banda dan lain-lain. Provinsi Maluku Utara Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Daruba dan lain-lain. Provinsi Papua Barat Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari dan lain-lain. Provinsi Papua Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Merauke dan lain-lain. Berikutnya pada Ayo Mengamati halaman 168. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tulislah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 168. Kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah. 1. Pemilihan ketua dan pengurus kelas. 2. Musyawarah penyusunan tata tertib sekolah. 3. Musyawarah dalam penentuan kegiatan pembangunan prasarana sekolah. 4. Rapat anggota tahunan koperasi sekolah. Dan 5. Rapat pembahasan program dan kegiatan sekolah. Di rumah, kegiatan pengambilan keputusan bersama contohnya: 1. Musyawarah pembagian tugas masing-masing setiap anggota keluarga. 2. Musyawarah dalam penyelesaian permasalahan keluarga. 3. Musyawarah dalam menentukan kebutuhan yang harus dibeli. 4. Musyawarah dalam memilih sekolah untuk anak. 5. Musyawarah rencana mudik lebaran dan lain-lain. Di masyarakat contohnya: 1. Musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. 2. Musyawarah penentuan jadwal ronda. 3. Musyawarah pelaksanaan kerja bakti. 4. Musyawarah rencana pembangunan masjid. 5. Musyawarah tentang penerima bantuan dari pemerintah dan lain-lain. Adik-adik kelas 5 yang hebat, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.